Tuhan, saya bilang Tuhan, kira-kira apa yang bisa saya bagikan untuk bisa memberkati yang mendengar. Saya tanya-tanya Tuhan, dia belum menjawab. Selama saya dapat WA itu sampai dengan malam, sampai dengan hari ini saya masih tanya Tuhan. Akhirnya pas malam perjalanan pulang, saya selesai mengajar hari Senin itu sekitar jam 8, setengah 9 saya perjalanan pulang. Di jalan Tuhan bercerita tentang Tuhan bawa saya satu kisah di dalam hidup saya tentang bagaimana saya menghadapi anak saya yang dalam masa-masa pergumulan berat saya. Nah, saya siap itu, saya sudah siap, saya renungkan, saya dapat firman-Nya, saya renungkan. Hari Selasa malam, tiba-tiba dalam perjalanan Tuhan ubahkan semuanya itu. Tuhan bilang, tidak Dewi, saya tidak kasih kau itu, tapi saya kasih kau yang dari tanggal 1 Januari. Saya ingat tanggal 1 Januari apa Tuhan? Tuhan bilang roti. Hanya saya bilang, aduh. Tapi memang firman Tuhan yang Tuhan kasih saya pada malam hari ini itu adalah pergumulan saya selama dari bulan Januari sampai hari ini. Jadi saya ingin membagikan itu. Saya ingin membagikan bagaimana ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita mengambil apa yang menjadi bagian kita, itu kita tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Ketika kita mengambil apa yang menjadi bagian kita, itu kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar dari satu ayat. Ayat ini sebenarnya ayat istimewa bagi saya. Pada saat 1 Januari itu kita perjamuan kudus. Saya biasa setiap Januari perjamuan kudus, saya selalu bilang Tuhan, ayat yang kau berikan itu akan menjadi kekuatan saya untuk 1 tahun ini, 1 Januari. Dan Tuhan berikan saya ayat ini. Ayat yang kita sama-sama buka di Matius 10 ayat yang ke-38. Karena ini hanya satu ayat, saya mengundang kita semua untuk baca bersama-sama dengan saya. Pada hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Firman ini bagi saya sangat keras. Ketika pada tanggal 1 Januari saya mendapat firman ini, saya tidak mengerti. Saya bertanya Tuhan, apakah tahun-tahun kemarin saya belum pikul salib? Tuhan kasih saya firman ini. Apakah tahun-tahun kemarin itu sebelum saya belum pikul salib? Kok Tuhan kasih saya firman ketika saya benar-benar membutuhkan suatu penguatan? Tapi Tuhan kasih, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Dan Tuhan menjawab itu baru 2 bulan yang lalu. Selama dari Januari sampai dengan Juli, itu saya benar-benar tidak mengerti firman ini. Tapi ketika 2 bulan lalu, baru dia jawab, ini maksud saya. Ini maksud saya. Jadi malam ini saya ingin membagi bagaimana kisah hidup saya dengan Tuhan, perjalanan saya dengan Tuhan dari firman ini. Saya memberikan renungan pada malam hari ini, itu pikul salib itu harga mati. Saya senang itu Bapak Gembala biasa pakai kata harga mati. Sering Bapak Gembala punya judul-judul khotbah itu pasti ada beberapa yang pakai harga mati. Jadi saya bilang malam ini saya juga akan tiru Bapak Gembala, saya bilang pikul salib itu harga mati bagi anak-anak Tuhan. Itu harga mati. Jadi saya belajar itu dari bulan Januari sampai bulan Agustus kemarin baru saya disadar dengan Tuhan bahwa pikul salib itu harga mati. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih salib itu sebenarnya dalam hidup kita? Banyak yang mengatakan bahwa salib itu adalah lambang dari penderitaan. Salib itu adalah lambang dari kemenangan. Bapak Gembala juga pernah mengkhotbah pada waktu saya ingat itu Paskah. Salib itu, kenapa Yesus salib itu lambang penghinaan? Karena hanya orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah itu yang disalibkan. Banyak sekali definisi apa itu salib. Nah, tapi bagi saya pribadi, saya mendapat satu ilmu bahwa salib itu adalah tanggung jawab. Salib itu adalah tanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi mama, menjadi ibu, tanggung jawab engkau sebagai mama ibu itu salib yang harus dipegang. Tanggung jawab bapak sebagai ayah, tanggung jawab itu yang harus dipegang. Banyak sekali salib di dalam kehidupan kita yang harus kita pikul. Ada salib ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam pekerjaan, itu salib yang harus kita pikul.
Ada ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, ada salib yang harus kita pikul. Anak-anak Tuhan pun juga ada salib yang harus kita pikul. Jadi setiap pribadi, saya mendapat satu rema bahwa salib itu adalah tanggung jawab. Ketika saya mendapatkan firman ini bulan Januari, saya tidak mengerti. Saya bilang, Tuhan, tahun-tahun lalu saya sudah perasaan saya sudah pikul salib deh. Kok kenapa Tuhan kasih saya lagi rema ini? Tapi kemarin Agustus itu baru dia sadarkan saya pada saat tengah malam, ketika tiba-tiba saya berdoa, dia bawa saya berdoa, saya menyembah dan saya berdoa, dia angkat firman ini lagi dan teguhkan lagi. Dia bilang, ini salib yang saya kasih, tanggung jawab yang harus. Nah, saya belajar di situ. Saya bilang, oh Tuhan, memang saya belajar bagaimana salib tersebut bukan menjadi batu sandungan, atau salib tersebut bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berjalan di dalam Tuhan. Tapi justru salib tersebut membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya belajar di situ. Dan saya ingin bagikan sedikit pada malam hari ini. Itu yang pertama, bahwa saya percaya bahwa dari kita semua, salib itu ringan atau berat? Berat. Salib itu ringan atau berat? Berat? Oke, kalau yang berat saya minta tolong tangannya. Salib itu berat? Oke, kalau yang ringan? Oh, nggak ada angkat tangan. Berarti salib itu bisa ringan, bisa berat ya. Kalau yang kita angkat tangan, berarti salib itu bisa ringan, kadang bisa berat gitu ya. Oke, saya mengerti, saya ambil, saya terima itu. Nah, salib itu bisa ringan, bisa berat. Nah, tergantung apa? Tergantung bagaimana kita melihat salib. Kalau kita melihat salib itu sebagai beban, percaya tidak bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkasih. Ketika melihat salib itu sebagai beban, ketika kita melihat tanggung jawab itu sebagai beban, percaya, mau kekuatan seperti apapun mungkin Tuhan Yesus datang sekalipun, Anda tidak bisa membawa salib. Tapi bagaimana salib itu bisa ringan? Ketika kita melihat salib itu sebagai suatu tanggung jawab, itu kita melihat sebagai suatu anugerah, sebagai suatu hal yang dimana Tuhan kasih kita untuk kita tetap dekat dengan Dia. Salib itu kita belajar untuk melihat. Jadi sebenarnya berat tidaknya salib itu berasal dari cara pandang kita saja. Kalau kita mengatakan salib itu sebagai beban, percaya Anda tidak bisa. Tidak bisa. Satu langkah Anda akan bilang, Tuhan, kenapa saya harus begini? Satu langkah lagi, hey, saya sudah buat begini, kenapa masih begini? Satu langkah lagi yang ada hanya akan mengeluh. Tapi ketika kita belajar melihat salib itu sebagai anugerah, percaya, mau berat seperti apapun, ada ringan, ada kekuatan di situ. Pundak Anda akan dikuatkan untuk pikul. Jadi saya belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita belajar untuk melihat setiap tanggung jawab dalam kehidupan kita itu sebagai anugerah. Saya memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu, anugerah. Saya memiliki tanggung jawab seorang ayah, pencari nafkah, anugerah. Saya memiliki tanggung jawab seorang anak untuk bagaimana melayani, mengasihi, menghormati orang tua, anugerah. Kita belajar melihat salib itu sebagai anugerah, maka percaya, seberat apapun Anda bisa. Amin. Amin. Itu yang saya belajar satu hal dari firman ini. Dan yang kedua, saya bertanya kepada Tuhan. Saya suka sekali ketika ada hal-hal tertentu, saya suka komunikasi dengan Bapak. Saya bilang, Bapak kasih saya begini, ini begini, bagaimana? Begini. Saya kadang-kadang berdebat dengan Tuhan. Saya bukan berdebat yang negatif, ya Bapak Ibu Saudara, tapi berdebat yang ingin cari tahu. Sampai akhirnya dia jawab saya itu dengan firman, dia jawab saya dengan Bapak Gembala, dia jawab saya dengan Bapak Ishak, dia jawab saya dengan banyak orang, dia jawab saya dengan banyak cara. Nah, satu kali saya bilang, Bapak, kalau memang Tuhan, Bapak mau kami memikul salib, lalu apa sih gunanya? Sudah berat, apa sih gunanya? Apa sih gunanya terus satu hal? Saya mendapat satu firman, satu beberapa rema yang saya dapat. Kenapa kita anak-anak Tuhan itu wajib pikul salib kita, wajib, harga mati, mau tidak mau kita harus pikul. Saya dapat 3 hal. Yang pertama, memikul salib itu membuat kita tetap berada di dalam. Memikul salib membuat kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Kenapa? Saya berikan satu kesaksian.
pada bulan sekitar 4 bulan lalu, saya belum dapat terima ini. Saya belum dapat terima ini bahwa salib itu ada tanggung jawab bagi saya. Saya belum dapat terima ini. Saya begitu penat, capek dan kalut dengan hidup saya. Begitu banyak tanggung jawab yang harus saya pikul. Sampai satu detik saya bilang, Tuhan, terserah. Saya tidak mau lagi. Terserah. Saya tidak mau lagi. Mau Tuhan kasih tidak, mau iya tidak, terserah. Saya lepas salib itu. Saya tinggalkan salib itu. Dan apa yang terjadi? Perlahan namun pasti saya keluar dari jalan. Di situ saya belajar meninggalkan salib. Perlahan dan pasti kita keluar dari jalan. Karena salib yang membuat kita tetap berada dalam tracknya Tuhan, dalam firman-Nya Tuhan. Karena salib. Kenapa? Karena pada saat kita pikul salib, kita menganggap itu suatu anugerah, kita menganggap itu suatu berkah, suatu hadiah dari Tuhan. Maka yang ada apa? Kita akan tetap minta kekuatan. Kita akan tetap, Tuhan, ini anugerah yang Kau berikan. Bahwa saya percaya di dalam anugerah itu ada kekuatan. Saya percaya di dalam anugerah itu ada kesanggupan untuk saya berjalan. Pikul terus. Itu satu yang saya dapat. Yang kedua, di dalam salib hanya orang-orang yang berani memikul salibnya yang mendapat percaya. Ketika engkau melepaskan salibmu, engkau jangan jauh dari yang namanya Tuhan. Tapi ketika engkau berani menghadapi salibmu, pegang salibmu dengan sukacita, damai sejahtera, terus pikul salibmu, percaya suatu titik kemenangan terobos. Karena hanya untuk orang yang berani pikul salibnya yang bisa mendapatkan. Itu yang saya dapatkan. Dan itu Tuhan memang tunjukkan. Karena Tuhan sendiri bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak. Ia tidak layak. Dan bagi di dalam Tuhan itu ada kemenangan, ada kemurahan, ada sukacita, ada mujizat. Dan hal-hal seperti itu tidak akan layak bagi kita ketika kita melepaskan salib itu. Tapi ketika kita berani pikul salib itu, berani berjalan dengan salib itu, dengan damai sejahtera, sukacita, dengan penuh anugerah, hal-hal yang di dalam Tuhan menjadi bagi kita. Amin. Amin. Oke, yang ketiga saya dapatkan. Ini tidak lama-lama, Bapak. Yang ketiga saya dapatkan adalah memikul salib itu adalah perintah Bapa. Karena firman ini jelas bagi kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagi Bapa. Jadi mau tidak mau, karena dalam firman ini pada malam hari ini saya katakan bahwa pikul salib itu harga mutlak bagi anak-anak Tuhan. Harga mutlak bagi anak-anak Tuhan. Karena hanya dengan memikul salib kita bisa layak di hadapan Bapa. Dan ketika kita layak di hadapan Bapa, kau tidak mungkin tidak dapat tidak berubah. Apa yang kau rindukan, apa yang menjadi kekuatan kamu, apa yang kau inginkan, semua Tuhan kasih. Hanya dengan satu syarat, belajar sukacita, tanpa mengeluh, tanpa dengan bersungguh-sungguh pikul setiap salib. Yang berikutnya, saya suka bertanya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, setelah tahu nih Tuhan, memikul salib, apa itu salib, apa sih untungnya bagi kita untuk memikul salib? Lalu saya tanya Tuhan, dalam masa memikul salib itu, kira-kira apa yang perlu kita ingat? Kan pasti segala sesuatu seperti itu dalam hidup kita. Kan? Ada sesuatu dalam memikul salib pun ada hal-hal yang harus kita hindari supaya perjalanan kita ketika kita sudah jalan satu langkah dengan gagah perkasa, ketika kita tidak bisa baca, ada hal-hal yang harus kita hindari, ada trik-trik yang harus di luar itu. Jangan sampai dalam perjalanan kita akan. Nah, saya dapat ada dua hal. Yang pertama, jangan menganggap salib kita lebih berat. Jangan menganggap salib kita lebih berat. Jangan menganggap bahwa begini, saya punya tanggung jawab itu lebih besar loh daripada Bunda Citra. Saya itu harus begini. Bunda Citra kan hanya begitu. Belum tentu ketika engkau dihadapkan, engkau diberikan suasana keadaan seperti Bunda Citra, belum tentu engkau bisa menghadapi seperti Bunda Citra. Jadi yang pertama itu ketika kita sudah di dalam perjalanan awal, kita sudah luar biasa, kita sudah berjalan di mana kita sudah dengan kekuatan pundak yang dikuatkan untuk menghindari supaya kita tidak elok, tidak salah.
jangan pernah kita membandingkan atau menganggap bahwa salib kita lebih besar dari salib Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adil. Saya pernah satu kali saya mau sharing dan Bapak Gembala bilang begini, Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada seseorang itu sesuai dengan apa yang sanggup dia pikul. Tuhan memberikan ini kepada saya karena Tuhan tahu saya sanggup pikul. Tuhan memberikan ini kepada Bapak Isa karena Tuhan tahu Bapak Isa sanggup. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa saya punya salib lebih berat, dia punya ringan, dia punya kecil tuh, saya punya lebih besar. No. Karena semua Tuhan sudah kasih porsinya masing-masing. Dan coba kita kacamata, kita coba sesaat, kita pindahkan diri kita pindahkan ke orang itu, belum tentu kau bisa menghadapi seperti ini. Jadi yang pertama, jangan pernah membandingkan salib kita dengan orang lain. Dan yang kedua, yang pertama itu jangan menganggap salib kita lebih berat daripada orang lain. Yang kedua juga jangan membandingkan salib kita dengan orang lain. Jangan membandingkan. Jadi yang pertama kita menganggap bahwa kita yang lebih berat. Saya belajar ada satu roh di sini. Ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan salib kita dengan orang lain, ada satu roh yang sudah mulai masuk, yaitu roh apa? Mengasihani. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ketika kita sudah mulai, dia lebih ini loh, saya tuh lebih ini loh, saya lebih susah daripada dia. Saya punya salib lebih berat, dia punya ringan. Itu di situ sudah ada roh mengasihani diri. Dan ketika roh mengasihani diri itu sudah mulai masuk, dia tidak akan bisa membuat Anda untuk berkata. Dia hanya akan bisa membuat Anda untuk melihat orang lain lebih. Dia tidak bisa membuat Anda untuk melihat diri Anda bahwa Anda pun sebenarnya lebih luar biasa. Hati-hati di situ. Nah, berikutnya yang kedua, itu jangan kita membandingkan kita dengan orang lain. Jangan membandingkan salib kita dengan orang lain. Karena Tuhan kasih semua itu porsinya masing-masing. Tuhan kasih Ibu Citra, Bapak Imam, seperti itu porsinya. Mama Gembala, seperti itu porsinya. Saya, seperti itu porsinya. Saya percaya Tuhan kasih saya ini adalah Tuhan tahu saya adalah wanita bertarung. Saya adalah wanita berjuang, saya wanita bertarung. Saya jarang sekali untuk mengatakan Tuhan saya tidak bisa, itu jarang. Saya selalu mau apapun sudah Tuhan saya pasti bisa karena saya punya Engkau. Saya pasti bisa karena saya punya Engkau. Mau apapun karena orang bilang begini, ini bisa ke dari pagi dari mengajar dari jam kalau libur saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau tidak libur saya dari sekitar jam 12 sampai jam 8 jam 9 malam. Tidak capek kan, tidak ini kan, saya bisa. Saya bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat saya. Saya melihat begitu banyak kesempatan ketika saya melihat salib itu sebagai anugerah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ada kekuatan di situ. Saya mau katakan bahwa ketika engkau mengatakan tidak bisa itu tidak ada kata tidak bisa. Ketika engkau mengatakan bahwa salib ini adalah anugerah dari saya, maka kekuatan ada di situ, kemampuan ada di situ, jawaban untuk setiap masalah ada di situ. Itu yang saya dapat dan ingin saya bagikan. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan selama kita masih di dalam pikul-pikul salib kita? Sampai Tuhan datang kedua kali dan Tuhan angkat itu salib dan kita menjadi ringan supaya kita bisa melayani bertemu Tuhan. Amin. Yes. Apa yang harus kita lakukan? Saya hanya dapat satu, bersyukur. Yes, betul. Kuasa bersyukur yang luar biasa. Bahkan ketika saya percaya Bapak Ibu Saudari, ketika Bapak Ibu Saudari sedang memikul salib, ada saat-saat di mana Bapak Ibu Saudara akan merasa lelah. Kita manusia. Ada saat di mana kita merasa lelah. Ada saat di mana kita merasa jenuh. Saat di mana kita merasa Tuhan saya tidak mampu. Saya pun mengalami itu. Dan ketika saya mengalami titik-titik itu, saya belajar bersyukur. Hanya dengan bersyukur. Bersyukur. Bapak Ibu tidak perlu berlari, tidak perlu jalan. Ambil waktu duduk, ambil waktu tenang dan bersyukur saja. Bersyukur saja. Tidak perlu harus berdoa syafaat yang 2 jam, 3 jam. Tidak perlu. Kenapa? Karena pada saat suasana Bapak Ibu punya hati sudah dalam keadaan lelah, pikiran dalam keadaan kalut, itu mau berdoa pun juga kita
kuncinya terbesar, bersyukur. Duduk dan bersyukur. Coba ingat kembali Tuhan ketika saya hampir jatuh ini, Tuhan angkat saya. Ketika saya minta Tuhan jalan keluar, Tuhan kasih jalan keluar. Coba refresh, ingat kembali semua perbaikan-perbaikan Tuhan. Amin, amin. Dan saya percaya Anda akan mendapatkan kekuatan. Yes. Karena Anda Bapak Ibu Saudara-saudara benar-benar akan merasakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggal. Ketika kita sudah mengambil komitmen Tuhan, saya akan pikul salib ini, saya akan berjalan dengan salib ini, itu kuasa Allah. Jadi mungkin ini saja renungan yang saya bagikan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dan saya percaya setiap firman Tuhan membuat kita berjaya. Amin. 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 Terima kasih banyak buat Dewi sudah memberikan